Salam sejahtera, kami dari kelompok Undercover akan membahas apa yang akan kami buat untuk UAS nanti ya. Nama saya Denny, 2331107. Nama saya Hansen Liano, NPM 2331153. Nama saya Hardi, 2331253. Saya Firullah Farid, NPM 2331225. Nama saya Ricky Andresen, NPM 2331091. Nama saya David Saragi dengan NPM 2331242. Latar belakang. Kita tentu memiliki kesibukan kita masing-masing. Namun, di tengah kesibukan tersebut, kita seringkali lupa untuk mengerjakan beberapa hal tersebut. Mulai dari meeting dengan klien, tugas sekolah, tugas kuliah, bahkan hal-hal sederhana seperti melaundry pakaian. Bahkan terkadang, karena kita terlalu sibuk mengerjakan sesuatu, kita menjadi lupa dengan janji yang pernah kita buat atau tanggal ulang tahun teman Anda. Apalagi masih terdapat beberapa orang yang masih mencatat menggunakan kertas yang sewaktu-waktu dapat hilang. Solusi List It. Jadi kita bisa membuat aplikasi mobil bernama List It. Tujuan kami membuat aplikasi mobil ini untuk membantu pengatur sekaligus mencatat aplikasi maupun tugas-tugas kita, di mana kita juga bisa menambahkan catatan kecil untuk membantu Anda mencatat hal-hal penting. Selain itu, aplikasi List It ini juga memiliki fitur Read Map untuk meningkatkan Anda hal-hal seperti janji, tanggal ulang tahun, dan lain-lain. Selain itu, aplikasi ini juga bisa menyimpan data yang telah diinput sehingga dapat diakses di mana saja, tanpa takut kehilangan list yang sudah kita buat. Untuk mengembangkan suatu aplikasi, kita perlu menentukan target kita. Semua orang dapat menggunakan aplikasi ini, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja kantoran, untuk mencatat agenda dari masing-masing mereka. Para mahasiswa atau mahasiswi memakai aplikasi List It untuk mengelis jadwal mata kuliah. Pekerja kantoran memakai aplikasi List It untuk melis meeting dan presentasi. Aplikasi ini khusus untuk pengguna Android dan membutuhkan internet. Untuk teknologi yang kami gunakan ada dua, yaitu React Native dan Flutter. React Native dibangun oleh Facebook pada tahun 2015, sedangkan Flutter diperkenalkan oleh Google pada tahun 2017. React Native merupakan tools yang bermanfaat bagi developer untuk membuat aplikasi. React Native bisa membuat aplikasi untuk di iOS dan Android. React Native menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, sedangkan Flutter menggunakan Dart. Dart adalah bahasa yang lebih baru dan relatif mudah dipelajari bagi pemula. Jadi kita menggunakan kedua teknologi ini. Oke, di sini ada flowchart List It, yang dimana pertama kita masuk kita akan melakukan sign up. Sign up di sini kita tentu saja akan melakukan register dan password login, yang dimana kedua itu bakalan masuk ke database. Setelah itu, sebelum masuk ke home, kita bakalan dimunculkan menu privacy and policy. Privacy policy ini bakalan kembali lagi setelah kita baca, akan kembali ke password login atau ke register tersebut. Setelah melakukan kedua tersebut, maka kita bakalan masuk ke menu home, yang dimana home ini adalah menu utama kita. Sini di home kita bisa melakukan add text dan edit text, yang dimana kita di add text kita bakalan memasukkan tugas yang kita mau. Di add text kita bakalan nge-save dan cancel, yang dimana kalau kita nge-save itu bakalan masuk ke database, sedangkan kalau cancel itu bakalan kembali ke home. Di edit text juga begitu. Jika kita melakukan save, maka itu akan masuk ke database, sedangkan jika ke cancel, maka kita bakalan balik ke home lagi. Di edit text ada namanya delete text, yang dimana delete text di sini bakalan masuk ke database. Oke. Nah, setelah itu ada namanya tombol search. Search di sini
kita bisa mencari data-data yang telah kita simpan gitu. Jika kita mencari data searching, maka dia bakalan mencari data tersebut di database. Jika kita memencet cancel, maka dia bakalan kembali ke home. Nah, setelah itu ada notification. Nah, notification ini kita bisa melakukan menghidupkan atau mematikan notification. Jika kita melakukan on terhadap notification, maka dia bakalan masuk ke database. Nah, setelah itu, selain 4 itu, di home ada juga fitur exit, yang dimana jika kita menekan exit, maka akan keluar dari aplikasi tersebut. Setelah itu ada namanya side menu. Side menu di sini kita bisa melakukan dark mode dan juga edit account. Jika kita melakukan dark mode dan kita meng-save dark mode itu, maka itu akan masuk ke database. Tetapi jika kita melakukan cancel, maka itu akan kembali ke home lagi. Setelah itu ada namanya edit account, yang dimana setelah kita save, itu bakalan masuk ke database, dan jika kita cancel, maka akan kembali ke home lagi, soalnya nggak ada terjadi apa-apa. Di sini di side menu tersedia namanya privacy and policy, di mana kita bisa ngelihat lagi apa privacy and policy yang telah kami buat. Dan setelah itu ada tombol logout, yang dimana logout ini akan mengembalikan kita ke sign up kembali. Oke, sekian itu flowchart list it dari kami. Baiklah, terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilan UI yang telah kami rancang untuk aplikasi ListIt. Pertama, setelah membuka aplikasi, kita akan disambut dengan welcoming page. Di welcoming page terdapat tombol Let's Start yang dapat kita tekan. Kemudian, setelah kita tekan, kita akan masuk ke sign up page. Di sign up page ini, kita dapat meregister akun kita ke aplikasi ini. Kita dapat menambah profil foto, memasukkan nama, email, dan password kita. Di bawah juga terdapat kebijakan privasi yang dapat kita tekan, dan ketika kita tekan, maka akan muncul halaman kebijakan privasi. Kemudian, setelah kita menekan tombol sign up, akan muncul halaman verification code. Di sini kita dapat memasukkan kode verifikasi yang telah kami kirim melalui email. Akan tetapi, jika kita sudah memiliki akun, kita dapat menekan tombol login yang ada di bawah. Jika kita menekan tombol login, maka akan muncul login page. Di sini, kita dapat memasukkan email dan password yang telah kita bikin. Setelah menekan akan tetapi, jika Anda melupakan password Anda, jangan khawatir karena akan terdapat tombol forgot password. Tombol forgot password ini akan membawa kita ke halaman baru, yaitu untuk membuat password baru. Akan tetapi, sebelum membuat password baru, Anda harus memverifikasi email Anda melalui email Anda terlebih dahulu. Kemudian, setelah login, maka akan muncul halaman utama. Di halaman utama ini terdapat sebuah kalender. Kalender ini bertujuan untuk melihat agenda-agenda kita di hari-hari tertentu yang dapat kita pilih. Misalnya kita seperti yang ada di tampilan, kita memilih tanggal 25. Maka di bawahnya terdapat kotak list-list agenda kita. Maka dia akan menampilkan agenda-agenda kita di tanggal 25 tersebut. Kemudian terdapat tombol search bar di atas. Tombol search bar ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, akan mencari informasi yang pernah kita simpan di database, yaitu dapat mencari agenda yang telah kita simpan. Kemudian berikutnya, terdapat tombol add new task. Add new task ini berguna untuk menambah agenda baru.
Seperti yang Anda lihat, setelah menekan tombol tersebut, maka akan ke halaman ini. Di halaman ini kita dapat memasukkan nama agenda kita dapat memasukkan deskripsinya, dan selain itu kita juga dapat memilih kategori untuk agenda tersebut, dan kita dapat memilih tanggal tenggat dan waktu tenggatnya. Nah, ini adalah halaman untuk memilih tanggal tenggatnya, sedangkan untuk waktu tenggatnya dapat langsung diketikkan. Kemudian setelah kita save, maka akan muncul di bawah nanti. Di bawah kalender akan tambah tugas agenda baru. Kemudian di samping agenda terdapat tombol panah. Nah, tujuan tombol panah ini adalah kita dapat mengedit agenda yang telah pernah kita buat. Kita dapat mengubah nama, kategori, tenggat, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat tombol untuk menghapus task tersebut. Ya, ini untuk edit tanggalnya. Dan jika setelah kita menekan tombol hapus task, maka akan muncul sebuah warning di mana tujuan dari warning ini adalah untuk memastikan bahwa Anda benar-benar ingin menghapus agenda tersebut. Kemudian berikutnya, seperti yang Anda lihat, terdapat 3 garis menyamping. Jika ditekan, maka akan muncul side menu bar. Di side menu bar ini, kita bisa menekan tombol edit profil untuk mengedit profil kita. Selain itu juga terdapat tombol light mode dan dark mode. Ini tujuannya untuk mengubah dari light mode ke dark mode dan sebaliknya. Kemudian terdapat terms and policy. Itu akan sama saja akan membuka kebijakan privasinya. Kemudian berikutnya terdapat tombol logout. Tombol logout ini berguna untuk jika kita ingin keluar dari akun tersebut. Tapi sebelum keluar akan muncul sebuah warning bahwa Anda benar-benar ingin untuk keluar. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.